Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana Israel tampaknya sedang menjalankan satu perburuan senyap di Gaza. Bukan hanya memburu terowongan, bukan hanya mencari gudang senjata, tapi memburu nama-nama yang dianggap menjaga mesin Hamas tetap bergerak. Setelah Mohamed Odeh disebut tewas pada 26 Mei 2026, kini muncul nama lain dari Gaza Tengah. Youssef Ayes Awad Ramadan, wakil komandan sel elit Hamas Nukbah, juga dinyatakan tewas dalam operasi Israel pada 1 Juni 2026. Yang menarik, dua nama ini berbeda posisi, tapi arahnya menuju satu pola yang sama. Israel seperti sedang memutus rantai komando Hamas satu demi satu, dari pucuk hingga lapisan lapangan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu, apa arti tewasnya wakil komandan Nukbah ini bagi Hamas, Israel, dan warga Gaza yang hidup di tengah perburuan senyap tersebut? Di tengah Gaza yang masih dipenuhi debu perang, ada satu perburuan yang tidak selalu terlihat di layar. Bukan hanya terowongan yang dicari, bukan hanya gudang senjata yang dipantau. Di balik suara drone dan reruntuhan bangunan, Israel juga memburu sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat, yaitu nama-nama yang menggerakkan Hamas dari dalam. Pada 15 Mei 2026, IDF mencatat satu nama besar telah tumbang, Izz al-Din al-Haddad, sosok yang disebut sebagai pemimpin sayap militer Hamas sebelumnya, tewas dalam serangan Israel. Kejadian itu membuat struktur komando Hamas kembali terguncang. Dalam perang yang panjang, kehilangan pemimpin bukan hanya soal kosongnya satu jabatan. Yang hilang adalah orang yang memahami jalur komando, peta kekuatan, dan cara menghubungkan kelompok-kelompok bersenjata yang masih bertahan di lapangan. Lalu pada 26 Mei 2026, hanya beberapa hari setelah posisi itu mulai diisi ulang, nama Mohamed Odeh muncul sebagai sorotan baru. Ia disebut baru naik menggantikan posisi yang ditinggalkan pendahulunya. Namun belum sempat nama itu benar-benar berakar, Israel menyatakan telah menewaskannya dalam serangan di Gaza City. Mohamed Odeh bukan sosok biasa dalam struktur Hamas. Menurut IDF, ia pernah memimpin markas intelijen Hamas selama bertahun-tahun. Artinya, ia bukan hanya mengenal medan tempur, tetapi juga memahami cara informasi dikumpulkan, dibaca, lalu dipakai untuk menentukan langkah. Di medan seperti Gaza, orang seperti ini bisa menjadi penghubung antara rencana besar dan gerakan kecil di lapangan. Inilah yang membuat serangan pada 26 Mei 2026 terasa berbeda. Israel tidak hanya menghantam orang yang baru naik jabatan, Israel menghantam seseorang yang dianggap tahu cara mesin Hamas bekerja. Ia paham jaringan, ia paham pola, ia paham bagaimana sebuah organisasi tetap bergerak meski berada di bawah tekanan militer yang terus menekan dari udara dan darat. Pada 27 Mei 2026, suasana duka terlihat ketika jenazah Mohamed Odeh dibawa dalam prosesi pemakaman di Gaza City. Bagi orang-orang di sekitarnya, itu adalah akhir dari satu kehidupan. Bagi Hamas, itu adalah kehilangan di tengah masa yang sangat genting. Bagi Israel, itu menjadi tanda bahwa satu simpul penting berhasil diputus sebelum sempat menguat kembali. Dari titik ini, pola Israel mulai terlihat lebih tajam. Setiap nama yang naik dalam struktur Hamas bisa langsung menjadi perhatian. Setiap posisi baru bisa berubah menjadi tanda bahaya. Pergantian komando yang seharusnya memberi ruang napas justru bisa membuka jejak baru untuk dilacak. Di balik reruntuhan Gaza, perang tidak hanya berjalan lewat ledakan. Ada perang yang lebih senyap, lebih dingin, dan lebih panjang. Satu nama muncul, lalu dipetakan. Satu posisi terisi, lalu diamati. Dan ketika waktunya dianggap tepat, serangan datang sebelum struktur itu sempat berdiri lebih kuat.
Belum lama setelah nama Mohamed Odeh terseret ke permukaan, perhatian Israel bergeser ke Gaza Tengah. Pada Senin 1 Juni 2026, sebuah operasi Israel kembali diumumkan menghantam figur penting Hamas. Kali ini bukan pemimpin puncak yang menjadi sasaran, melainkan Yusef Ayesh Awad Ramadan, sosok yang disebut sebagai wakil komandan salah satu sel Nukhbah. Nama Nukhbah membuat peristiwa ini terasa lebih serius. Unit ini dikenal sebagai pasukan elit di bawah sayap militer Hamas. Mereka bukan kelompok yang bergerak sembarangan di jalan terbuka. Sel seperti ini biasanya bekerja dalam lingkaran kecil, menjaga jarak, berpindah cepat, dan memahami cara bertahan ketika tekanan militer semakin rapat. Karena itu, posisi wakil komandan sel bukan jabatan kecil. Ia berada dekat dengan anggota lapangan, tetapi juga cukup penting untuk membaca perintah, mengatur gerak, dan menjaga sel tetap menyatu. Di Gaza Tengah, keadaan pada 1 Juni 2026 tidak lagi seperti wilayah sipil biasa. Banyak bangunan sudah hancur, jalanan tertutup debu, suara pesawat tanpa awak menjadi bagian dari keseharian. Di antara reruntuhan dan lorong sempit, satu orang bisa berpindah tanpa menarik perhatian warga biasa, tetapi tetap masuk dalam pantauan militer dari udara. Bagi Israel, ruang seperti ini bukan sekedar kawasan padat. Ini adalah peta bergerak yang harus terus dibaca. Serangan terhadap Ramadan tidak diumumkan sebagai serangan acak. Menurut laporan terbuka, IDF menyebut adanya pengawasan udara sebelum serangan dilakukan. Militer Israel juga menyebut penggunaan munisi presisi untuk mengurangi resiko terhadap warga sipil. Dari kalimat itu, terlihat bahwa operasi ini kemungkinan menunggu momentum tertentu. Target dipantau, lokasi dibaca, lalu serangan dilakukan ketika peluang dianggap cukup jelas. Keesokan harinya, pada Selasa 2 Juni 2026, nama Ramadan mulai muncul dalam pemberitaan internasional. Pengumuman itu membuat publik melihat bahwa Israel tidak hanya bergerak ke figur yang sering dikenal luas, tetapi juga ke orang-orang yang selama ini bekerja di balik sel kecil. Nama yang sebelumnya tidak terlalu ramai dibicarakan, tiba-tiba berubah menjadi bagian dari peta perang. Yusef Ayesh Awad Ramadan disebut masih mendorong rencana serangan terhadap pasukan Israel dan warga sipil Israel dalam beberapa pekan terakhir sebelum ia tewas. Ini membuat posisinya berbeda dari sekedar nama yang dikaitkan dengan masa lalu. Bagi Israel, ia dipandang sebagai bagian dari ancaman yang masih hidup. Ia bukan hanya bayangan lama dari perang sebelumnya, tetapi diduga masih terhubung dengan gerakan yang berjalan saat ini. IDF juga mengaitkan Ramadan dengan serangan 7 Oktober 2023, termasuk penculikan beberapa sandera dari tempat perlindungan bom di persimpangan Reim. Namun dalam rangkaian operasi ini, keterkaitan itu hanya menjadi salah satu lapisan. Yang lebih menentukan adalah fungsi Ramadan sebagai orang lapangan. Ia memahami siapa anggota selnya, jalur mana yang masih aman, dan bagaimana perintah bisa bergerak tanpa selalu terlihat. Bagi Hamas, serangan pada 1 Juni 2026 bawa ketakutan yang berbeda. Mereka tidak selalu tahu siapa yang sedang dicari. Mereka hanya mendengar ledakan, melihat asap naik, lalu menyadari bahwa perang sedang bergerak di sekitar mereka dengan cara yang tidak pernah benar-benar bisa ditebak. Kematian Mohamed Odeh pada 26 Mei 2026 dan Yusef Ayesh Awad Ramadan pada 1 Juni 2026 menunjukkan arah baru dalam tekanan Israel terhadap Hamas. Dua nama itu berada di lapisan berbeda. Odeh terkait pucuk komando dan intelijen. Ramadan berada lebih dekat dengan sel elit di lapangan. Namun keduanya punya satu kesamaan penting. Sama-sama dianggap sebagai penggerak yang membuat struktur Hamas tetap berjalan di tengah reruntuhan Gaza. Bagi Israel, pola ini bukan sekedar soal menghitung jumlah target yang berhasil dihantam. Yang sedang dibaca adalah jaringan. Siapa memberi perintah? Siapa menerima pesan? Siapa mengetahui jalur aman? Siapa menjadi penghubung ketika komunikasi utama terputus? Dalam perang modern, nama bisa sama pentingnya dengan lokasi. Karena dari satu nama, intelijen bisa masuk ke lingkaran lain, lalu menemukan hubungan baru yang sebelumnya tersembunyi. Inilah yang membuat perang di Gaza terasa berbeda. Di permukaan, orang melihat ledakan, asap, dan bangunan runtuh. Namun di balik itu, ada proses yang lebih senyap. Pergerakan dipantau, pola komunikasi dibaca, hubungan antar anggota dipetakan. Setelah itu, satu target dipilih dengan tujuan memutus alur komando sebelum kembali menguat. Untuk Hamas, tekanan seperti ini menciptakan masalah yang tidak selalu terlihat dari luar. Ketika satu pemimpin hilang, pengganti harus muncul.
Tapi setiap pengganti membawa risiko baru. Jika terlalu cepat naik, namanya bisa langsung terbaca. Jika terlalu lama kosong, sel di bawahnya bisa kehilangan arah. Di titik inilah, Israel berusaha membuat pergantian komando berubah menjadi beban, bukan solusi. Efeknya bisa merambat ke bawah. Anggota lapangan menjadi lebih curiga saat bergerak. Jalur lama tidak lagi terasa aman. Pertemuan yang dulu dianggap biasa bisa berubah menjadi risiko. Perintah yang datang terlambat bisa membuat satu unit kehilangan momentum. Bahkan bisikan kecil tentang kebocoran informasi dapat mengguncang rasa percaya di antara mereka sendiri. Bagi Israel, setiap serangan semacam ini juga membawa pesan ke dalam negeri. Pasukan yang masih bergerak di Gaza perlu melihat bahwa komando Hamas terus ditekan. Warga Israel yang trauma oleh serangan 7 Oktober 2023 juga melihat bahwa nama-nama yang dikaitkan dengan operasi itu tidak dibiarkan menghilang begitu saja. Dalam sudut pandang Israel, pemburuan ini menjadi bagian dari upaya membuat ancaman tidak kembali tumbuh dari bawah tanah. Namun bagi warga Gaza, perang daftar nama tetap terasa sebagai perang yang datang terlalu dekat dengan hidup mereka. Mereka tidak memegang peta intelijen. Mereka tidak tahu siapa sedang dipantau dari udara. Yang mereka rasakan adalah suara pesawat, debu, ledakan, dan ketakutan ketika satu titik di sekitar mereka berubah menjadi sasaran. Munisi presisi bisa menjadi istilah militer, tetapi di jalan sempit Gaza, ledakan tetap berarti kepanikan. Dari sisi operasi, hasil seperti ini membuat ruang gerak Hamas semakin mahal. Setiap radio, kurir, telepon, dan perpindahan orang harus dipikirkan ulang. Sementara Israel memperoleh bahan baru untuk membaca pola berikutnya. Satu serangan tidak menutup perang, tetapi bisa membuka pintu menuju target lain yang lebih tersembunyi di bawah tekanan semakin rapat setiap hari. Setelah rangkaian itu, pola yang terlihat setelah 26 Mei 2026 dan 1 Juni 2026 memperlihatkan medan perang yang makin rumit. Israel tidak hanya mengejar simbol Hamas, tetapi juga orang-orang yang menjaga jaringan itu tetap bernafas. Satu komandan, satu wakil komandan, satu sel, satu jalur komunikasi. Di atas reruntuhan Gaza, perang terdengar lewat dentuman. Di baliknya, daftar nama terus bergerak. Pada akhirnya, rangkaian operasi ini memperlihatkan bahwa perang di Gaza tidak hanya berjalan lewat ledakan besar yang terlihat dari luar. Ada perang lain yang lebih sunyi, lebih rapat, dan lebih sulit dibaca. Perang itu bergerak lewat nama, jabatan, jaringan, dan jejak kecil yang perlahan dikumpulkan menjadi sasaran. Mohamed Odeh telah jatuh. Yusef Ayes Awad Ramadan menyusul. Dua nama ini berada di posisi yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan satu hal. Israel sedang berusaha menekan Hamas dari dalam, bukan hanya dengan menghancurkan titik fisik, tetapi juga dengan memutus orang-orang yang dianggap menjaga struktur itu tetap hidup. Bagi Hamas, setiap kehilangan seperti ini bisa membuat langkah berikutnya semakin sulit. Bagi Israel, setiap target yang berhasil dihantam menjadi pesan bahwa jaringan komando masih terus diburu. Dan bagi warga Gaza, perang tetap meninggalkan ketakutan yang datang tanpa bisa dipilih, di tengah wilayah yang sudah lelah oleh reruntuhan, debu, dan suara pesawat di langit. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini bersama Kasih Fakta. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik, pembahasan geopolitik terbaru, dan rangkaian peristiwa penting lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, hanya di Kasih Fakta.